terima kasih. Mungkin Ibu Sri Mulyani bisa mendapat. Eee, untuk kebijakan PNS, mengenai formasi, kita nanti koordinasi dengan Menpan RB. Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan, jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian lembaga dan terutama juga dari daerah. Namun juga pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi, untuk hal itu kita belum, melakukan exercise untuk, terutama untuk rekrutmen, untuk gaji kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional. Untuk, target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi, kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama kalau didengar dari Pak Ruslan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak, termasuk di pemerintah daerah. Kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik, sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah, tapi pertumbuhan dan investasinya meningkat. Jadi kita akan terus meningkatkan iklim usaha dari Pak Ruslan, apa yang dibutuhkan beliau untuk menarik investor. Kita terus akan bekerja bersama, termasuk insentif-insentif fiskal yang akan kita jaga dan kita siapkan bersama-sama agar investment masuk, tapi juga pada saat yang sama fiskal tetap prudent. Untuk ekspor mungkin ada beberapa yang bagus karena EU SEPA sudah diperoleh, kemudian beberapa comprehensive economic partnership, Pak Menko menyampaikan nanti dari Kanada dan yang lain-lain. Jadi destinasi ekspor kita mungkin akan lebih diverse, itu satu. Yang kedua, tren dari artificial intelligence dan digital economy itu bukannya menurun tapi akan makin meningkat. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan rare earth, mineral yang dibutuhkan. Mungkin nanti Pak Menteri Dikti Saintek, beliau yang memahami itu, sangat melihat potensinya luar biasa banyak. Jadi kita juga berharap untuk ekspor dan hilirisasi akan memberikan kontribusi yang cukup banyak dari sisi growth 5,4%. Untuk balance budget 2-3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026 udah mikir 2-3 tahun, tapi saya melihat signal dari Presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai tadi yang diharapkan. Tapi kita ngelihat setahap demi setahap, 2025 juga masih 4 bulan lagi, kita harus kawal, 2026 kita siapkan, dan kemudian direction yang dimintakan tadi oleh Bapak Presiden untuk suatu saat Indonesia balance budget, saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung dan nanti pasti dilaporkan kepada Presiden. Demikian ya. Untuk TKDD, saya rasa tadi kompensasi dari kementerian lembaga yang belanjanya di masing-masing daerah harus makin berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga baik pemerintahan maupun rakyat memahami apa-apa program, karena tadi jumlah dari belanja kementerian lembaga yang langsung kepada masyarakat 1.376,9 triliun. Jadi kalau TKDD tadi mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh-jauh lebih besar. Dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan kepada masing-masing daerah. Nanti kami dengan Pak Tito juga dalam hal ini terus akan berkoordinasi. Untuk beberapa daerah yang mungkin mengalami tadi di bawah kemampuannya, seperti yang dipetakan oleh Bapak Mendagri, kami dengan Pak Mendagri terus berdiskusi untuk bagaimana mengatasi sehingga tidak ada daerah yang mungkin mengalami tadi pelayanan minimalnya terganggu atau terdisrupsi. Kita akan terus melihat dari fiscal space yang ada. Untuk Bloomberg tadi pertanyaan mengenai, sebenarnya terulang lagi ya, banyak mengenai apa-apa policy mengenai penerimaan negara. Saya sudah ulang tadi, dari sisi pajak kita akan meningkatkan beberapa enforcement menggunakan joint program. Kemudian untuk bea cukai, untuk policy mengenai cukai nanti kita sampaikan secara terpisah karena ini belum kita laporkan kepada Presiden dan direction dari Presiden untuk ke depan seperti apa.
Kemudian untuk penegakan hukum tetap akan dilakukan karena memang tuh Ditjen Pajak dan Bea Cukai memang fokus kepada hal tersebut. Untuk PNBP kami akan bekerja sama terutama dengan ESDM mengenai sumber daya alam dan dari BLU maupun dari kementerian lembaga yang banyak meningkatkan penerimaan negara bukan pajak mereka. Jadi kita akan terus meningkatkan dari sisi itu. Untuk kurs, saya rasa waktu kita diskusi di DPR dengan kurs 16.500, 16.900 waktu itu suasana pembahasan dengan DPR dan Bank Indonesia memang tergambarkan bahwa kurs mengalami tekanan akibat apa yang dilakukan, kan waktu itu pembahasannya mulai April ya. Jadi kita bisa melihat suasana waktu itu memang tergambarkan adalah kemungkinan tren dari mata-mata uang secara global melemah. Namun sekarang Presiden Trump ini kan sering sekali melakukan hal-hal yang tidak terduga, yang kemudian menyebabkan dolarnya sendiri, bukan kurs yang mata uang lawannya, tapi dolarnya sendiri kemudian karena berbagai ketidakpastian di Amerika Serikat sendiri cenderung kemudian mengalami pelemahan. Berarti lawannya dalam hal ini mata uang lainnya menjadi relatif menguat. Kami bersama Bank Indonesia dan tentu nanti dengan Komisi 11 akan mendiskusikan hal ini, tapi kami tetap menggunakan range yang waktu itu sudah disepakati di dalam pembahasan dengan DPR. Kan teman-teman wartawan yang sudah biasa mengcover kami di Kementerian Keuangan tahu waktu itu ada range 16.500 sampai 16.900. Kita menggunakan yang paling bawah, walaupun kalau dilihat hari ini dalam situasi kursnya masih kuat, rasanya kayak seperti kita mengharapkan melemah. Tidak. Tapi itu lebih karena secara teknikal kemarin kita membahas dengan DPR dan kita mengambil range yang paling kuat. Tapi pasti sama seperti kurs harga minyak yang terjadi setiap tahun tuh berubah di dalam setiap bulannya. Jadi kami juga akan menggunakan itu sebagai reference point, bukan merupakan direction policy, tapi reference untuk kita menghitung berbagai pendapatan maupun belanja negara sehingga kita juga tetap bisa mengelolanya. Mungkin itu Pak Menko dari kami. Terima kasih.